Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman pertemuan ke-12. Kita akan membahas tentang variabel lokal dan variabel global. Jadi, setelah kita bahas fungsi dan prosedur, kita akan membahas tentang variabel, cakupannya. Ini ada dua macam cakupan ya di variabel, ada global dan lokal. Ada di lingkup variabel, di bagian data. Untuk pendahuluannya, jadi variabel itu memiliki lingkup ya atau area di mana dia dapat dikenali atau tidak sesuai dengan letak dia di mana dideklarasikan. Kemudian di sini ada dua jenis, lokal dan global. Jika lokal itu yang sudah sering kita gunakan, variabel yang dideklarasikan dalam suatu fungsi atau prosedur, baik dalam fungsi main atau fungsi atau prosedur yang kita buat sendiri. Kalau global di sini dideklarasikan di luar fungsi atau prosedur, juga di luar fungsi main. Lokal itu hanya dapat dikenali atau digunakan pada di mana dia ditempatkan. Ya, tapi jika global itu dapat dikenali di main dan di fungsi atau prosedur yang ada. Di sini contohnya di C++ ya. Di sini ada headernya, kemudian ada prosedur. Ada prosedur. Mengapa kok saya langsung katakan prosedur? Karena di sini ada kata void-nya. Ya, kalau function itu di depannya itu ada tipe data ya, entah itu int atau string atau yang lain. Tapi kalau void itu tidak mempunyai nilai kembalian, jadi prosedur. Ya. Kemudian nama prosedurnya adalah luas persegi dengan parameter a dengan tipe datanya float. Kemudian di sini luas itu diisi a kali a. Nah, ini a kali a. Ini. Kemudian jika ditampilkan hasilnya luas sama dengan berapa. Ini prosedur ya. Jadi tidak ada nilai kembalian ya, langsung di-outputkan di dalam prosedur itu. Ya. A dan luas itu adalah variabel lokal. Jadi hanya bisa dikenali di dalam void persegi, luas persegi. Dia tidak bisa dikenali di main. Ya. A dan luas itu tidak bisa dikenali di main. Kemudian untuk mainnya, di sini juga ada deklarasi variabel dengan nama panjang. Tipe datanya juga float. Nah, di sini diisi 5. Misalkan ya. Kemudian dipanggil ya, luas perseginya berapa. Ya, ini menggunakan function prosedur yang tadi. Luas perseginya A-nya yang ini itu diarahkan ke panjang. Sehingga 5 itu diproses di sini. 5 kali 5. Sehingga luasnya sekarang 25 ditampilkan. Ya. Ini masuk ke sini. Nah, gitu. Ini variabel lokal. Jadi panjang itu adalah variabel lokal di main. Sedangkan luas dan A itu variabel lokal di prosedur luas persegi. Jadi semuanya lokal. Lokal di tempatnya masing-masing. Berikutnya kalau global itu letaknya di luar prosedur dan di luar main ya. Nah, seperti ini ya, panjang ini tipe datanya adalah float, dia letaknya di atasnya void dan juga di luarnya main. Intinya di luarnya void dan di luarnya main ya, maksud saya. Nah, ini berarti panjang ini bisa dikenali di dalam prosedur, juga bisa dikenali di dalam main. Ya, dia deklarasinya di luar masalahnya. Nah, misalkan kita buat prosedur luas persegi di sini, kemudian luasnya saya isi panjang kali panjang. Ya, panjang kali panjang ini, panjang itu dari sini ya. Deklarasinya di atas. Nah, kemudian di main itu saya juga mengisi panjang sama dengan 5. Ya, panjang sama dengan 5, jadi yang eh, deklarasinya tadi di luar, kemudian di void-nya itu menggunakan juga, kemudian di sini juga menggunakan.
Cuma saya isi 5. Saya isi 5. Nah, ini saya panggil eh, kalau ini kan tanpa parameter ya. Jadi tidak ada eh, lemparan atau tangkepan parameter di sini. Nah, ini karena panjang itu juga dikenali di sini, di void, maka 5 itu masuk ke sini. Nah, ini. Sehingga waktu saya panggil ini, meskipun tanpa saya masukkan panjangnya, 5-nya, itu bisa langsung dikenali di void-nya. Sehingga ketika saya eksekusi ini, itu apa outputnya 25. Ya. Nah, ini ya. Itu variabel global. Jadi panjang itu dikenali di void, di prosedur, juga dikenali di main. Jadi ketika saya panggil prosedur, meskipun saya tidak melempar parameter di sini, ya, karena panjang itu juga dikenali di main dan di luas persegi, dan luas itu sama dengan panjang kali panjang, maka jika ini saya eksekusi persegi ini, luas persegi ini, prosedur ini, maka panjang itu ngambil dari 5. Ya, panjang sini juga ngambil dari 5. Sehingga waktu dihitung di sini, luas sama dengan 5 kali 5. Sehingga outputnya 25. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau yang tadi kita gunakan variabel lokal dan parameter, ya. Jadi A itu di sini diganti dengan panjang ya, waktu di main. Tadinya A ya, tadinya A di void, tapi waktu di mainnya saya gunakan panjang di sini. Jadi panjang itu diarahkan menjadi A. Ya, itu ya. Di sini kan dengan parameter ya, void-nya. Tapi kalau yang di sini tadi itu tanpa parameter, tapi tetap bisa kita hitung karena panjang itu sebagai variabel global di mana panjang itu juga dikenali di prosedur luas persegi, juga dikenali di main. Jadi outputnya sama, cuma teknisnya berbeda, gitu ya. Nah, itu untuk teori dari uh, variabel global dan lokal. Ini tidak saya contohkan di Vlogorithm karena sejauh saya mempelajari Vlogorithm itu tidak ada perbedaan di penggambaran flowchart di Vlogorithm antara global dan lokal. Jadi ini saya contohkan di langsung di C++ ya. Nanti untuk prakteknya kita akan coba di beberapa bahasa pemrogramannya. Yang jelas kita tidak bisa mencoba variabel global dan lokal di Vlogorithm. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.